ketika sampai kita mani, openingnya batuk, closingnya juga batuk. Waduh, saya rasanya kan nggak enak ya, kalau lagi ngomong pengennya ngomong terus, nggak lupa kalau ada gatal seperti itu. Nggak nyaman sekali, ya yang sangat mengganggu, saya juga menyesali itu, tapi ya bagaimana, seperti itu keadaannya. Kemudian menolong keteraturan irama jantung dan tekanan darah. Bapak Ibu, pada kasus-kasus infeksi saluran nafas itu memang melibatkan semuanya. Kalau kita menguatkan sel yang sehat itu dengan nutrisi yang dimakan, itu akan lebih ringan. Jadi oke lah obat yang diberikan dokter tetap minum. Seperti barusan saya dapat WA, ada seorang yang baru keluar opnam dari rumah sakit, lambung dan usus besarnya itu perdarahan. Hasilnya diberikan saya, waduh ngeri sekali, masih erosi dan sampai anemia karena perdarahan. Lecet, darahnya itu keluar lewat pup tapi nggak berasa, sampai anemia. Lalu ada obat-obat dokter yang berapa banyak itu, saya bilang ya sudah tetap minum. Saya tidak berani langsung stop karena saya tidak melihat gitu. Ketika kalau saya melihat dan saya memeriksa, kita sebagai dokter kan harus bisa melihat baru memutuskan gitu ya. Kalau mau ngobatin maksudnya. Kalau nutrisi ya nggak apa-apa karena memang itu makanan, kita pun yang bukan dokter juga boleh seperti itu. Dan ketika obat itu diberikan ternyata membantu, ya nggak masalah. Tetapi kalau misalnya misalnya obat pengencer darah itu bisa menyebabkan iritasi lambung, maka saya ajak berbicara. Apakah ini benar-benar masih berguna? Karena seperti obat-obat pengencer darah itu bisa menimbulkan iritasi dan anemia juga. Nah, kita mesti cermat lah ya Bapak Ibu sebagai agen sehat. Kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dokter atau banyak baca atau apa bisa, karena obat-obatan itu benar-benar sangat melukai lambung seperti itu dan membantu menyeimbangkan kondisi asam basa tubuh. Kita tahu bahwa ketika orang itu sakit tubuhnya asam. Apa sih Bapak Ibu tanda-tanda termudah bahwa tubuh kita sedang asam? Ada yang tahu? Kondisi tubuh kita tuh asam. Apa tandanya? Sininya sakit, apalagi? Yang paling mudah. Mulut terasa ya? Kering, bisa. Lalu? Yang paling gampang? Mual, muntah, oke? Ya? Oh ya, pasti. Menguap? Pusing? Yang paling gampang, ya? Bau apa? Bau mulut, ya, oke. Satu lagi, yang paling ringan. Iya, bau badan. Bau badan itu adalah tanda di mana tubuh kita itu asam. Jadi, mengapa klorofil membantu untuk mengurangi bau badan dan bau mulut? Karena dia membuat tubuh kita menjadi basah. Atau minimal netral. Bapak Ibu pernah duduk bersama orang yang perokok berat? Pernah ya? Jarak 1 meter aja sudah aromanya. Aduh, itu tubuhnya asam sekali. Ya, asam itu bukan berarti seperti kita makan asam rasanya asam, bukan ya. Tetapi suhunya, pH-nya. Ya, klorofil ini sangat penting karena klorofil membantu tubuh kita tuh menjadi lebih basah. Setiap hari pasti tubuh kita asam. Kalau kita bau badan, itu tubuh kita pasti masih asam. Nah, bagaimana caranya? Minum air putih yang banyak, kasih klorofil. Pasti lebih nyaman badannya, pasti lebih segar. Seperti itu ya. Kemudian membantu regenerasi sel, menyembuhkan luka dalam dan luka luar, ini menjaga asam basa tubuh. Ini menjadi buat saya ini catatan yang sangat penting Bapak Ibu, karena awal dari sebuah kesembuhan, semua penyakit adalah membuat tubuh itu tidak asam. Karena asam itu adalah kondisi tubuh yang asam, penyakit semua nempel. Ya, waktu saya gabung dengan Sinergi, saya penasaran juga, ini kok klorofil, ini kok hebat amat ya. Saya gali terus, waduh luar biasa. Apalagi setelah di Prambanan kemarin, Dr. Lenawati ya, beliau adalah ahli, ya saya sangat terapprove bahwa
Klorofil memang sangat bagus. Kemudian membantu kesehatan paru-paru ya, dalam hal ini kalau saluran nafas seperti itu. Stamina dan kebugaran pasti sebagai antioksidan, perlindungan terhadap antioksidan DNA sel ya, melindungi DNA sel. Kemudian berikutnya adalah noni. Nah, sekali lagi bahwa saluran nafas itu tidak lepas dari jantung. Jadi ketika saluran nafas infeksi saluran nafas sudah kronis, kita mesti pikirkan jantung. Karena kalau sudah kronis, paru-parunya rusak, jantungnya pasti merembet, pasti kena. Sehingga terkenal dengan penyakit paru obstruktif menaun namanya, PPOM kalau di dalam kedokteran. Jadi saluran nafas sudah lama karena jantung itu memompa darah yang memang harusnya paru-paru berbagian, paru-paru nggak mau nampung. Ya akhirnya beban ada di jantung, gitu ya. Nah, membantu mengurangi peradangan tidak hanya pada nyeri sendi. Jadi orang yang flu kan juga infeksi saluran nafas atas itu juga radang. Mengkudu bagus sekali. Kemudian membantu meningkatkan energi dan stamina tubuh karena banyak buah-buahan yang lain ya. Ini kurang close ya Bapak Ibu, sorry. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasti, membantu meningkatkan kesehatan, sistem pencernaan, bantu meningkatkan emosi dan mental. Nah ini yang penting sebenarnya ya. Kan orang yang sakit pasti emosinya tinggi. Kesenggol sedikit aja sebenarnya baik-baik aja gitu jadi emosi. Udah daripada emosi pikirin minum noni aja. Ya sebenarnya presentasinya sekian Bapak Ibu, mungkin nanti di sini. Oh ya silakan. Klorofil plus.